Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Markus Metafati Bule. Saya mahasiswa Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan sejarah lahirnya atau sejarah terbentuknya Pancasila. Mungkin buat teman-teman nggak asing lagi apa itu tentang Pancasila. Pancasila itu biar kamu makin kenal dengan Pancasila, mari simak sejarah lahirnya Pancasila berikut ini. Pengertian Pancasila secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Kata panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila ada 5 prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai normal, sosial, dan politik yang diharapkan menjadi panduan bagi kita semua. Nilai-nilai ini menjaga agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dalam keberagaman. Bukan cuma sekedar 5 sila, tetapi juga punya sejarah panjang dan menarik tentang Pancasila. Awalnya Pancasila dirumuskan untuk menjadi pedoman hidup berbangsa bagi kita semua. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan penuh diskusi dari berbagai tokoh penting Indonesia. Mereka berjuang dan menyusun dasar negara yang bisa menyatukan semua keberagaman yang ada di Indonesia. Proses ini nggak mudah ya teman-teman, karena melibatkan perdebatan dan pemikiran yang mendalam. Nah, untuk itu setelah melalui perjalanan panjang, Pancasila akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila ini sangat penting karena menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Dengan hadirnya Pancasila, kita punya pedoman untuk menciptakan harmoni antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip ini juga menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Pancasila benar-benar jadi pilar kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Terus gimana sejarah dari lahirnya Pancasila? Sejarah lahirnya Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi secara musyawarah oleh pendiri bangsa. Ya teman-teman, gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II. Saat itu Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI pada 29 April 1945. Setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia, tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari 3 tokoh utama, yakni Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno.
Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Tokoh-tokoh merumuskan Pancasila: Muhammad Yamin, pertama Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara dalam pidatonya yang dikenal sebagai rumusan Yamin. Usulan Muhammad Yamin sebagai berikut: 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan terakhir kesejahteraan rakyat. Yamin juga menyusun naskah tertulis yang sedikit berbeda dalam uraiannya, tetapi pada intinya tetap menekankan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Yang kedua, Supomo. Supomo sebagai salah satu anggota BPUPKI juga memberikan pandangan tentang dasar negara dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945. Ia lebih menekankan konsep rakyat, konsep negara integralistik, di mana negara dan rakyat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Rumusan Pancasila versi Supomo kurang eksplisit dibanding Soekarno dan Yamin, tetapi ide-idenya berkisar pada prinsip, yakni persatuan, kekeluargaan, kebudayaan, keadilan sosial, dan yang terakhir ketuhanan. Yang terakhir yaitu Soekarno pada 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia beri nama Pancasila. 5 prinsip tersebut tergolong dalam 1. Bangsa Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menyarankan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi trisila, 3 sila, atau bahkan ekasila, 1 sila, yaitu gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Panitia 9 setelah usulan dari tokoh BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan naskah dan yang bertugas untuk merumuskan naskah dari negara. Panitia ini terdiri dari 9 anggota, yaitu yang pertama Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Muhammad Yamin, yang keempat Ahmad Subarjo, yang kelima Agus Salim, yang keenam Abikusno Tokro Sujoso, yang ketujuh Wahid Yasin, yang kedelapan Abul Kahar Muzakir, dan yang terakhir atau yang kesembilan yaitu A.A. Maramis. Setelah diskusi dan usulan-usulan tersebut, beberapa panitia yang sembilan yang dibentuk oleh BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945
yang merupakan rumusan awal dari Pancasila dalam Piagam Jakarta. 5 sila yang dirumuskan dalam sebagai berikut: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang terakhir atau yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah pada 18 Agustus 1945 demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, dan akhirnya lahirlah rumusan Pancasila yang begitu dikenal saat ini. Rumusan Pancasila dalam Undang-Undang 1945 18 Agustus 1945. Setelah perdebatan dan penyesuaian yang begitu panjang, Pancasila akhirnya disahkan dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI pada 18 Agustus 1945 dengan rumusan sebagai berikut, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan inilah yang menjadi dasar negara Indonesia hingga sekarang. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber utama dari segala hukum yang ada di Indonesia. Teman-teman, ini artinya setiap peraturan dan undang-undang harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut. Dengan adanya Pancasila, hukum di Indonesia jadi lebih kuat untuk menjaga ketertiban dan keadilan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pancasila nggak cuma penting di aspek hukum, tapi juga dalam menjaga persatuan bangsa kita ya teman-teman. Lewat Pancasila kita diajak untuk saling menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Inilah yang membuat Pancasila menjadi fondasi utama yang membangun bangsa kuat dan harmonis. Pancasila sebagai ideologi negara. Teman-teman, Pancasila bukan cuma jadi dasar hukum, tapi juga berfungsi sebagai ideologi negara yang mengarahkan tindakan dalam kebijakan pemerintahan sebagai ideologi membangun bangsa dan negara dengan tujuan menciptakan keadilan sosial serta kesejahteraan bagi semua rakyat. Pancasila juga berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Teman-teman, lewat Pancasila kita diajak untuk selalu menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Ini membantu kita membangun bangsa yang kuat dan harmonis, di mana keberagaman bukan menjadi penghalang, tapi kekuatan. Maka dari itu Pancasila adalah fondasi utama yang terus membimbing kita untuk membentuk Indonesia yang lebih baik. Fungsi Pancasila itu luas dan sangat luas banget ya teman-teman. Selain jadi dasar negara, Pancasila juga berperan sebagai ideologi dan pandangan hidup
yang mengarahkan masyarakat dalam berperilaku. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, membantu menciptakan norma dan nilai yang mendukung kerukunan di tengah perbedaan yang ada saat ini. Adanya Pancasila diharapkan masyarakat dapat hidup rukun dan damai. Pancasila dan damai. Pancasila mengajak kita untuk saling menghormati dan menerima perbedaan sehingga kita bisa bersama-sama membangun bangsa yang lebih baik. Dalam konteks ini, Pancasila bukan sekedar teori, tetapi menjadi pedoman nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Masyarakat Indonesia harus mengetahui sejarah dan makna Pancasila. Diharapkan kita semua bisa lebih menghargai dan mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari kita ya teman-teman. Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia kita yang sangat kita cintai ini, yang harus kita jaga dan lestarikan. Jadi mari kita praktikkan Pancasila dalam tindakan nyata demi kebaikan bersama-sama. Apakah kamu semua sudah belajar sebagai seorang warga negara mengamalkan Pancasila? Sudah seharusnya kita sebagai warga negara mengamalkan Pancasila yang begitu kita hargai ya teman-teman. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut di atas adalah proses lahirnya Pancasila melalui BPUPKI, Piagam Jakarta dan PPKI, mencerminkan nilai-nilai seperti persatuan, kerakyatan, keadilan, dan musyawarah. Dalam perumusan ini, para pendiri bangsa menunjukkan kerja keras mereka, kerelaan mereka rela berkorban, menghargai pendapat, dan menerima keputusan bersama demi mencapai tujuan yang mereka inginkan. Maka dari itu, kemerdekaan Indonesia, nilai-nilai ini sangat relevan bagi generasi bangsa yang kuat melalui kerjasama, menghargai perbedaan, dan partisipasi aktif dalam demokrasi. Persatuan Indonesia, para pendiri bangsa dari sebagai latar belakang suku, agama, dan daerah bersatu untuk merumuskan dasar negara demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Rakyat atau demokrasi, proses perumusan dilakukan melalui musyawarah, dihargai, dan keputusan diambil bersama, bukan oleh satu orang atau golongan saja. Keadilan sosial, tujuan akhir dari perumusan ini adalah mewujudkan keadilan bagi rakyat Indonesia itu sendiri, agar tidak ada lagi kesenjangan dan diskriminasi. Tuhan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, meskipun ada perbedaan pendapat para pendiri bangsa, tetapi menghormati keyakinan dan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Keyakinan atau universal dalam perumusan Pancasila yang kemudian menyatu dalam sila-sila Pancasila. Rela berkorban dan kerja keras. Perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila, termasuk perbedaan pendapat dan kompromi, menunjukkan semangat kerja keras dan rela berkorban demi tercapainya kemerdekaan dan dasar negara yang kuat. Refleksi pribadi dan relevansi bagi generasi muda untuk saat ini, yaitu pelajaran yang dapat diambil. Peristiwa ini mengajarkan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa adalah hal fundamental. Perbedaan yang ada harus disikapi dengan sikap saling
menghargai dan mencari titik temu demi tujuan bersama, bukan saling menyalahkan atau memecah belah. Kedua, relevansi bagi generasi muda. Nilai-nilai Pancasila ini sangat relevan bagi generasi muda untuk menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman, menghargai pendapat orang lain dalam diskusi online maupun offline, berpartisipasi aktif, berjuang untuk keadilan lingkungan. Masing-masing generasi muda perlu menjadi agen perubahan yang mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Semoga kita menanamkan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan kita, di dalam kepribadian kita, dan di lingkungan kita masing-masing. Mungkin untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga penjelasan saya ini bisa menambah wawasan, menambah keterbukaan kita masing-masing. Terima kasih.